Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah ulama yang masyhur di tahun 90-an, yaitu yang bernama almarhum Kiai Haji Obay Hasan Basri. Kiai Haji Obay Hasan Basri adalah ulama yang begitu masyhur namanya di kalangan masyarakat para santri, baik di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat, terutama di kalangan para santri. Tahun 90-an, Abah Obay atau Mama Obay, para santri memanggil beliau dengan penuh ketaziman dan kecintaan. Beliau terkenal kefakarannya dalam fan ilmu tauhid. Kiai ahli tauhid, akidah dan teologi Islam beliau dikenalnya. Kefakaran beliau di bidang ilmu tauhid bukan berarti hanya fan ilmu itu saja yang beliau kuasai, tapi berbagai fan ilmu beliau menguasainya. Pondok Pesantren Salafiyah Mursyidul Falah Kampung Sawah, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang adalah pondok pesantren yang beliau asuh menjadi ponpes rujukan para santri. Beliau almarhum Mbah Haji Obay Hasan Basri mempunyai istri bernama Haji Halimatus Syadiah bin Kiai Haji Abdul Manap, seorang perempuan keturunan dari Banten. Ponpes beliau yang menjadikan rujukan para penuntut ilmu, terutama yang memperdalam ilmu tauhid, menjadi tujuan para santri dari berbagai wilayah. Terutama ketika di bulan Ramadan tiba, para santri berdatangan untuk mengaji sekaligus bertabaruk kepada almarhum. Tradisi masyhur di kalangan para santri dengan kegiatan pengajian di bulan Ramadan dengan istilah pasaran. Suatu tradisi unik di kalangan pesantren tradisional di Pulau Jawa, khususnya saat bulan Ramadan tiba diselenggarakannya kegiatan ngaji pasaran, pesantren kilat atau khatmul Quran. Hampir semua pesantren mengadakan kegiatan ini. Pesantren kilat adalah sistem belajar di mana seorang kiai membacakan kitab-kitab pada waktu tertentu, sekaligus diperpanjang waktu belajarnya durasi yang cukup lama, di mana minimal dalam waktu 1 bulan bisa menamatkan beberapa kitab. Para santri yang berdatangan di bulan Ramadan, bahkan mereka yang di rumahnya sudah mempunyai murid atau santri ataupun pesantren, ada yang mengikuti pasaran di almarhum Abah Obay. Mereka dari berbagai penjuru Nusantara datang untuk mendapatkan cucuran ilmu tauhid di masa itu. Ilmu yang sangat penting, termasuk di antara ilmu yang wajib untuk dipelajari. Kitab yang dikaji di bulan Ramadan pada masa itu semuanya adalah ilmu tauhid, seperti halnya kitab Ummul Barahin, Jauharut Tauhid, As-Sanusi, Hikam dan lain-lain. Beliau pun terkenal dengan kedermawannya. Sebagai bukti kedermawannya beliau selalu menjamu semua santri yang datang mengikuti pengajian pasaran yang jumlahnya ribuan orang dari penjuru tanah air. Bukan hanya itu, selama kegiatan itu semua santri tidak perlu memikirkan biaya untuk makan saat berbuka dan makan sahur. Di antara murid beliau yang sering hadir mengaji, istifadah sekaligus tabarukan di masjid beliau, di majlis beliau adalah almarhum Ustadz Muhammad dari Batu Jaya, almarhum Kiai Haji Ansron Nasur Haq, almarhum Kiai Haji Muhammad Solihin, Kiai Haji Tajuddin Juhri dan lain-lain yang ini sudah menjadi ulama besar. Keahlian beliau dalam bidang ilmu tidak terlepas dari sosok para guru yang membimbing beliau hingga menjadi ahli ilmu dan amal. Di antara guru-guru beliau, tempat beliau menimba ilmu, beliau mesantren dulu ke Mama Idris, Bendul Purwakarta, seorang ahli Jamul Jawami. Kemudian mesantren juga kepada Ajengan Mukhdi Citeko Purwakarta, Raja Mandala Badung, Mama Bakri Sempur, Mama Syatibi Gentur, Kiai Haji Khalil Banjar dan lainnya. Ketika mesantren di Sempur, Kiai Haji Obay satu kurun satu zaman dengan Abu Yadimiyati Cidahu, Banten, dan Kiai Haji Basri Cigudeg Kedaung Bogor. Beliau wafat di usia 83 tahun, meninggalkan mutiara ilmu nafi, mencetak kader-kader penerus Nabi dengan banyak para santiawan santiawati di mana saja berada, meninggalkan 9 anak dan 20 cucu.
Beliau selama hayatnya dikenal sebagai sosok tegas, selalu menyampaikan pesan agar umat Islam tak keluar dari koridor akhlak dan tauhidnya. Beliau pun dikenal non-partisan atau bahkan tidak berorganisasi, tidak memihak atau masuk salah satu organisasi Islam manapun ataupun politik. Namun begitu diakui sebagai ulama besar oleh semua organisasi Islam dan politik di Jawa Barat dan Banten sekitarnya. Di antara ajaran beliau yang selalu dikatakan kepada anak cucu dan muridnya, almarhum Kiai Haji Obai Hasan Basri selalu menegaskan supaya lembaga Islam menegaskan ketegasan hukum Islam, dan dia selalu menyatakan penolakannya pada ajaran sesat yang mengaku Islam tapi menyimpang dari tauhid. Semoga kita bisa meneladani beliau dalam segala hal kebaikan, dan semoga Allah tinggikan derajat beliau sebagaimana Allah tinggikan derajat para kekasih-kekasihnya, dan semoga beliau termasuk di antaranya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian cerita sejarah tentang ulama yang masyhur di Jawa Barat tahun 90-an, yaitu almarhum Kiai Haji Obai Hasan Basri atau disebut Mama Obai. Semoga cerita ini menjadikan pahala buat saya dan bagi para pendengarnya, menjadikan motivasi untuk lebih giat belajar supaya kita seperti beliau bisa berilmu dan beramal dan berakhlakul karimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.